Rebon Wisnu, renungan berkat online Wisma Nugraha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes 8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi mari kita baca dan kita pusatkan perhatian kepada ayat yang ke-7. Yohanes pasal 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itulah ayat yang kita pusatkan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Tema renungan kita, bijaksana bijaksini di kala pandemi yang semakin menjadi-jadi. Berbicara soal bijaksana dan bijaksini, pada waktu itu Yesus sempat bingung. Jadi kalau kita baca dari pasal 7, narasi dari Injil Yohanes diambilkan atau terambil dari kejadian Hari Raya Pondok Daun. Jadi orang-orang berkumpul di sekitar Bait Allah berziarah lalu merayakan Hari Raya Pondok Daun. Lalu tiba-tiba setelah Hari Raya Pondok Daun di pasal yang ke-8 ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan itu dibawa di hadapan Yesus. Pada waktu itu perempuan itu sudah dianggap nomor 2, ada subordinasi, ada penganggapan bahwa perempuan itu minir, agak dikesampingkan. Karena yang terjadi budaya patriarki, apalagi kok sampai kedapatan berzina, itu sangat-sangat dibenci dan harus dihukum. Nah, pada waktu itu hukum Romawi yang berlaku ketika seorang perempuan kedapatan berzina, hukumnya adalah disalib, dirajam batu dan sebagainya. Hukum-hukum yang tentu bagi kita sedikit kutipnya mengerikan dan tidak manusiawi seperti hukum-hukum zaman sekarang. Nah, lalu pada waktu itu ketika ada orang yang kedapatan berzina, yang terjadi atau yang berlaku harus ada 2 saksi yang diambil untuk menjadi saksi di pengadilan nanti. Yang laki-laki yang berzina dengan perempuan tadi harus dihukum. Menurut beberapa penafsir, para ahli Taurat ini tidak membawa si laki-laki dan saksi-saksi. Nah, lalu para penafsir itu menafsirkan bahwa siapa tahu yang membuat zina perempuan itu atau yang memperkosa perempuan itu ahli-ahli Taurat, tapi tidak ada yang tahu. Nah, pada waktu itu Yesus dibuat bingung oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa dibuat bingung? Yang pertama, Yesus di situ posisinya sebagai rabi, seorang guru Yahudi, dan dia sangat paham hukum Taurat. Di hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina jelas dihukum dan tidak dilepaskan. Tetapi yang menjadi dilema bagi Yesus, kenapa kok sampai ada rasa bingung lalu Yesus menggambar di tanah. Lalu tadi di ayat 7, ia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu kita lihat di narasi selanjutnya, Yesus sama sekali tidak menghukum, bahkan di ayat 11 Yesus melepaskan orang itu. Yang pertama, Yesus jelas sangat taat dengan hukum Taurat.
Oleh karena itu dia tidak melepaskan begitu saja perempuan itu. Yang kedua, jika Yesus memutuskan untuk menghukum perempuan tersebut, perempuan yang berzina tadi, tentu Yesus akan kena olok dan bahkan kena hukuman. Karena orang Yahudi, bahkan seorang guru tidak bisa memutuskan hukuman mati oleh karena aturan Romawi yang begitu mendominasi. Jadi ada dua kebingungan, dilema. Yang satu, kalau tidak dihukum, Yesus dianggap tidak taat hukum Taurat. Yang satu, kalau ia menghukum, ya dia akan kena hukuman dari Romawi. Nah, dari narasi ayat ini kita melihat kebingungan dan keraguan Yesus untuk mengambil keputusan. Tetapi karena hatinya yang dituntun oleh Bapa dan Roh Kudus cukup pintar, cukup bijaksana dan bijaksini, Yesus menggambar di tanah, dan itu membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi berpikir. Lalu mereka pergi satu-satu, mereka beranggapan bahwa diri mereka juga berdosa. Lalu akhirnya perempuan itu dilepaskan oleh Yesus setelah semuanya pergi dan tidak ada hukuman di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Yesus sangat merengkuh dan memelihara kehidupan. Seringkali yang kita rasakan, kita tidak dipelihara dan dibiarkan oleh Allah. Apalagi ketika pandemi yang semakin menjadi-jadi. Banyak korban, banyak ambulan berlalu lalang di jalan. Lalu tetangga-tetangga positif isoman dan kita semakin bingung mau apa. Kita kadang di kebingungan itu menjadi pasif dan ya udah, aku tak di rumah tanpa melakukan sesuatu hal, lalu menjadi takut dan ragu akan kehidupan ini bahwa kita telah dipelihara oleh Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya dengan Yesus, nilai merengkuh, kerahiman, memelihara tentu kita terapkan dengan bijaksana dan bijaksini. Dalam pandangan Jawa kita punya rasa sejati. Rasa sejati itu rasa bertemunya antara rasa manusia dan rasa Tuhan. Dan di situ dipimpin oleh guru sejati. Guru sejati itu siapa? Ya, Roh Kudus. Untuk itu, di kala pandemi ini yang semakin menjadi-jadi, semoga kita dapat bijaksana dan bijaksini dengan tidak lalu membeli susu Bear Brand yang berlebihan, membeli vitamin C yang berlebihan, kita membeli pohon kelapa degan yang sangat banyak lalu ditampung. Bahkan itu sangat tidak bijaksana dan bijaksini menurut saya. Semoga kita terus dituntun oleh Roh Suci dan rasa sejati kita memampukan kita untuk bijaksana dan bijaksini di kala pandemi yang semakin menjadi-jadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.